Sahabat di seluruh Indonesia, kembali bersama dengan saya, Karyanto dari Kridasyat Channel, channel Gerakan Ayo Sehat Indonesia. Pada video kali ini, kami ingin menampilkan betapa pentingnya peran tenaga kesehatan, khususnya rekan-rekan dokter dan rekan-rekan farmasis di seluruh Indonesia dalam upaya penggunaan obat herbal fitofarmaka. Kita ketahui bersama bahwa penggunaan obat bahan alam asli Indonesia dapat menjadi solusi di dalam usaha merintis kemandirian, ketahanan di bidang kefarmasian. Untuk itu, peran dokter dan farmasis di seluruh Indonesia dalam menggunakan obat fitofarmaka menjadi salah satu strategi yang paling penting di dalam meningkatkan penggunaan obat fitofarmaka di seluruh pelayanan kesehatan Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kridasyat agar kalian dapat mendapatkan informasi di bidang kesehatan dan kefarmasian di Indonesia. Terima kasih Pak Moderator, Pak Haidir. Izin Bu Asdep, Bu Nia, Bu Direktur ya di luar. Saya ingin menyampaikan mengenai optimalisasi fitofarmaka dalam rangka produk dalam negeri ini. Pasti Bapak Ibu kan dikejar-kejar tuh produk dalam negeri. Mungkin ya. Bukan mungkin, hampir 99% pada bingung juga. Mau mulai dari mana, mau selesai di mana, ini salah siapa, ini apa, kok tahu kami diperiksa gitu. Ya nanti mungkin Bapak Ibu juga mungkin pemahaman PDN, TKDN juga bingung apa bedanya itu gitu. Nah, silakan slide-nya Pak di-share ya. Ya lanjut. Jadi Bapak Ibu ini sedikit CV aja ya biar enggak jenuh ya lihat ini ya. Nih lihat saya sedikit nih. Ya ini latar belakang dan dasar hukum. Nah, ini latar belakang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinkes sama Bu Aini ya. Yang jelas di tahun 2023 Bapak Ibu akan menghadapi diharapkan resilient ya, tangguh dalam menghadapi perekonomian ya gitu. Ini sebetulnya latar belakangnya apa sih PDN sama TKDN kok mendadak digaungkan oleh pemerintah gitu. Ternyata Badan Pusat Statistik pernah simulasi ya di depan Bapak Menko sama Pak Presiden ya. Pak Agus mengungkapkan berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh BPS, dampak pembelian produk dalam negeri seharga senilai 400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional 1,67 sampai dengan 1,7%. Nah sekarang Bapak Ibu bertanya-tanya apa sih pengarahnya 16,7% itu sampai kita harus beli produk dalam negeri ya. Yang jelas pertumbuhan ekonomi nasional nih Bapak Ibu kita masih berkisaran di antara 5,14 ya 5,2%. Angka 5% ini berarti tidak ada ini ya, kalau 5% itu stagnan Bapak Ibu. Jadi kalau ada pembukaan lapangan baru 100 berarti yang dipecat 100. Jadi ya begitu. Jadi tidak ada lapangan kerja baru gitu. Nah ini kalau kita berharap 5% ditambah 1,6 itu kan lumayan Bapak Ibu persen. Berarti kan 6,67 ya hampir 7%. Itu berarti akan ada lapangan kerja baru gitu. Tapi kalau 3% itu berarti bukan yang nggak ada lapangan kerja baru, yang ada PHK terus menerus, pabrik pada tutup-tutup. Nah ini sudah mengarah ke resesi kan gitu. Makanya kita punya uang APBN ya berapa triliun, 400 triliun aja digunakan untuk produk dalam negeri, itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara nanti di tahun-tahun depan ya Bapak Ibu investor akan menahan uangnya masing-masing kan gitu.
Apalagi tadi disampaikan dunia ya, lagi ada kondisi perang di Ukraina, itu kan pada nyimpen uang semua. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap perang itu cuma tembak-tembakan, itu perang sumber daya Bapak Ibu. Siapa yang kuat sumber dayanya itu yang menang gitu. Jadi yang punya sumber daya ekonomi uangnya disimpan, yang punya sumber daya gas gasnya disimpan, punya sumber daya obatnya disimpan. Jadi perang dunia kedua itu Hitler itu bukan kalah pasukan Bapak Ibu, pasukannya luar biasa, patriotismenya luar biasa gitu. Cuma dia kalah sumber daya saja Bapak Ibu. Dia nggak punya bahan untuk bikin tank baru, nggak ada bahannya. Untuk ngobati pasukannya nggak punya obatnya gitu. Karena negara Barat menyimpan gitu. Nah ini multipliernya nih banyak Bapak Ibu PDN ya, terutama Pito Pharmaka ya. Jadi jangan anggap saya sempat berapa kali ikut ya Pak Moderator. Ini angin-anginan aja nih pemerintah kadang nih. Insya Allah ini tidak akan angin-anginan. Nanti akan lebih luar biasa ininya gitu. Nah itu latar belakang dulu ya PDN biar Bapak Ibu semangat ber-PDN ya. Jadi jangan karena ber-PDN karena ditakut diperiksa aja gitu maksud saya. Jadi saya menyampaikan latar belakangnya seperti itu gitu. Nah, ya lanjut ya. Nah Bapak Ibu dasar hukum P3DN ini sudah cukup kuat. Sebetulnya Pak Presiden nggak usah menggaungkan juga, Bapak Ibu sudah bisa baca ini gitu ya. Bapak Ibu maksudnya Bapak Ibu selaku manajemen gitu. Kita sebagai pemeriksa kan hanya mendorong saja gitu. Dalam arti pertama ya, saya ungkap dari undang-undang dulu ya, Undang-Undang 36 ya. Produk dalam negeri sebagaimana masuk dalam pasal 85 wajib digunakan. Nah, kan sudah wajib ya ini bahasanya. Kita kalau pemeriksa kan pakainya kriteria ya Bapak Ibu. Ya ini kriteria yang akan kita pakai nanti waktu memeriksa Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi bukan kita dari undang-undang loh kuat itu. Kemudian pasal 85 peningkatan produk dalam negeri dilakukan dalam rangka lebih menjamin. Nah, ya sudahlah itu ya. PP 29 pasal 57 lama sama wajib gitu ya. Kemudian pasal 58 kewajiban produk dalam negeri sebagaimana masuk dalam pasal 57 dilakukan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang jasa. Nah ini yang saya tekankan nih Bapak Ibu. Dari tahap perencanaan dan pelaksanaan. Saya yakin Bapak Ibu tidak melakukan di tahap perencanaan kan gitu. Bapak Ibu kalau bikin RKA kan biasanya RKA kan biasanya langsung ya. Langsung bikin RKA gitu. Nah ini harusnya waktu nyusun RKA Bapak Ibu sudah mengidentifikasi mana yang produk dalam negeri, mana yang bukan gitu. Contoh Bapak Ibu ini nggak tahu ya ini rumah sakit contohnya BMHP gitu. Bapak Ibu kan sudah bikin perencanaan tuh biasanya detail tuh BMHP-nya itu. Nah itu sudah Bapak Ibu tambah satu kolom lah mana yang PDN sama yang bukan gitu. Jadi nanti biar PPK-nya sama pelaksana PBJ-nya nggak bingung gitu. Ini untuk di tahap perencanaan ya. Paling nggak ini untuk perbaikan nanti ya 2023 ya. Kan Ibu lagi justru perencanaan nih 2022 ini untuk 2023. Nah, ditambahkan tagging PDN-nya mana saja gitu. Seperti itu ya. Termasuk untuk rencana kebutuhan barang jasa. Jadi Bapak Ibu bukannya kita nggak boleh impor, boleh kalau barangnya nggak ada gitu. Cuma kan masalahnya saya pernah ngecek ke rumah sakit Bapak Ibu ya. Untuk BMHP ya, BM medis habis pakai itu kan banyak produksi nasional. Pada beli buatan Malaysia, buatan Taiwan, Cina, maupun buatan Belanda. Padahal cuma tisu, cuma antiseptik, cuma alkohol. Kan itu aja sudah menunjukkan tidak ada itikat gitu loh. Bukannya nggak ada itikat ya. Mungkin Bapak Ibu udah kebiasaannya tahunnya begitu ya begitu. Tahun lalu begitu Pak. Biasanya kita beli di sana. Kita kebiasaannya kan begitu. Nah itu mulai mindsetnya dirubah Bapak Ibu. Coba dicek lagi ya. Apalagi ya di sini hadir kan mungkin Bapak Ibu pimpinan ya. Mulai dicek ini alkoholnya beli di mana nih. Mereknya apa nih. Ini bersertifikat TKDN tidak. Nih PDN atau tidak minimal gitu. Nah dari perencanaan paling tidak Bapak Ibu ya. Karena teman pemeriksaan kita kemarin itu rata-rata Bapak Ibu ini apa namanya lemah di perencanaan gitu. Udah cerita si Ayu sama. Kemudian pasal 58 ayat 3.
Rencana kebutuhan tahunan barang jasa sebagaimana dimaksud ayat 2 meliputi spesifikasi teknis, jumlah harga dan pengadaan barang jasa. Jadi mulai dari spesifikasi teknis juga harus sudah mulai di tagging PDN. Ya, lanjut. Perpres 16 dalam menyusun spesifikasi teknis ya pasal 19 menggunakan produk dalam negeri ya. Nah, itu kan sudah ditegaskan ya sejak menyusun spesifikasi teknis gitu. Kemudian pasal 4 sudah ya, enggak usah ya pasal 4, pasal 66 udah termasuk pengadaan. Nah, ini pasal 66 ayat 5. Pengadaan barang impor dapat dilakukan dalam hal barang tersebut dapat diproduksi di dalam negeri, belum dapat diproduksi dalam negeri, kemudian volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Nah, Bapak Ibu yakinkan saja nanti kalau Bapak Ibu beli impor, Bapak Ibu yakin produksi dalam negeri tidak ada. Tapi kalau ada ya nanti maaf ya Bapak Ibu, nanti APIP maupun BPPK, BPKP akan menjadi temuan pemeriksaan kami. Ya mungkin bukan temuan kerugian keuangan negara bukan ya, tapi pengendalian intern. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu ini ya. Dalam arti pengendalian internnya lemah. Kan temuan kita kalau meriksakan ada temuan kerugian negara, temuan pengendalian intern, ya mungkin pengendalian intern gitu. Gimana kok bisa lepas beli produk impor seperti itu. Nanti akan dianalisis penyebabnya kenapa, atau mungkin pimpinannya belum paham peraturannya, atau mungkin pelaksana teknisnya nggak paham ya, nanti kan kita perbaiki sama-sama ya Bapak Ibu. Ya lanjut, Inpres nomor 2 ya, sudah cukup jelas ya. Nah ini paling ke nomor 3 nih Bapak Ibu, merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang jasa untuk menggunakan produk UMKM dan hasil produk dalam negeri. Makanya nanti di sini Pitoparmaka berarti adalah produk dalam negeri ya Bapak Ibu, karena bahannya hampir semuanya dari produk dalam negeri. Makanya di sini nanti kita ya Bapak Ibu untuk melakukan pengawasan produk dalam negeri. Makanya kalau Bapak Ibu menggunakan Pitoparmaka, otomatis Bapak Ibu telah mendorong penggunaan produk dalam negeri gitu. Ya lanjut. Nah, ini tata cara belanja ya di katalog elektronik tadi sudah disebutkan sama Bu Direktur ya. Kita sudah ada tayang di e-katalog ya. Silakan Bapak Ibu berbelanja ya. Tapi yang jelas nih Bapak Ibu, biar Bapak Ibu berapa tahun kemudian seluruh pengadaan barang jasa pemerintah diharapkan semua melalui e-katalog semuanya ya Bapak Ibu ya. Manual itu pilihan terakhir untuk ibaratnya apa ya, untuk lelang, tender. Prioritas pertama e-katalog gitu. Itu arahnya akan ke sana gitu. Secara bertahap ini Bapak Ibu gitu. Sambil menunggu kesiapan di e-katalog. Nah ini Bapak Ibu juga siap-siap mulai rajin-rajin buka e-katalog gitu. Ya saya nggak tahu ya rumah sakit ya, tapi kalau BUMD itu belum familiar sama e-katalog saya lihat itu. Tapi kalau rumah sakit saya belum tahu ya. Jadi kalau BUMD itu rata-rata belum familiar sama e-katalog gitu. Nah ini mulai dirubah sedikit-sedikit mindsetnya nih Bapak Ibu. Ya lanjut. Bisa di setel enggak ya ini ya? Nggak bisa ya? Ya kalau nggak bisa lanjut nih, waktu terbatas ya. Ya lanjut Mbak. Ini amanat Presiden waktu pengawasan intern meminta BPKP dan APIP ya termasuk Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap produk dalam negeri. Jadi kalau BPKP masuk pengawasan ya nanti akan kita cek ya tagging komitmen PDN Bapak Ibu 40% atau belum kan gitu. Kemudian nanti yang Ibu belanja produk dalam negeri nanti kita cek produk dalam negeri betul atau tidak, atau taunya impor. Nanti kalau Bapak Ibu impor nanti kita cek apakah itu barang dalam negeri tidak tersedia. Sederhananya seperti itu Bapak Ibu yang akan kita periksa nanti gitu. Makanya ini ya fokus pengawasan ya. Jadi ada 82 KL, 542 Pemda ya. Komitmennya malah naik ya, 400 triliun menjadi 912 triliun ya. Cuma ini komitmen PDN gitu. Tapi yang nggak apa-apa, untuk melatih pertama kita PDN ya. Karena kalau yang dimaksud oleh BPS belanja 400 triliun itu 100% TKDN sebetulnya, bukan PDN.
Tapi nggak apa-apa lah, ini untuk pembelajaran pertama kita fokus ke PDN dulu gitu. Karena kalau kita full TKDN juga, dalam negeri juga bahan bakunya nggak siap juga gitu. Minimal kesadaran Bapak Ibu untuk belanja dulu deh untuk PDN gitu. Ya, lanjut. Nah, ini hasil pengawasannya ya, ada tingginya komitmen KLD belum merata, belum optimalnya disiplin, akurasi rencana pengadaan. Nah, itu kan ya karena waktu pengadaan belum ini ya, belum merencanakan mana PDN mana bukan ya, ya akhirnya ya tidak disiplin ya. Hasil uji realisasinya, performa market, status PDN masih rentan manipulasi, masih ditemukan ketidakpatuhan KLD dalam menerapkan keberpihakan bagi PDN. Paling enggak Bapak Ibu selaku Dinas Kesehatan mau rumah sakit, tunjukkan dulu lah keberpihakan pada PDN gitu ya. Jangan sampai cuma alkohol atau tisu basah aja beli luar negeri gitu, yang hal sederhana, atau sabun gitu. Karena di gudang-gudang farmasi masih banyak gitu. Ya itu ya. Mungkin lanjut. Nah, ini permasalahan ya. Tingginya impor bahan baku obat. Kalau obat kimia 95% impor bahan baku obatnya. Tapi kalau fitofarmaka tadi disampaikan oleh Ibu dari BPOM ya, Bu Deputi ya, 25%. Jadi bagaimanapun Bapak Ibu, keberpihakan kita fitofarmaka tetap jauh lebih tinggi gitu. Nah, ini dikaitkan juga dengan tadi yang saya sampaikan terkait dengan data BPS. Kalau belanja 400 triliun, itu akan menaikkan pertumbuhan ekonomi 1,7%. Itu seharusnya 400 triliun itu TKDN itu semua 100%. Cuma kan itu paling tidak fitofarmaka bahan baku obatnya TKDN-nya pasti luar biasa tinggi gitu. Kalau saya tadi dengar bahan baku impornya cuma 25%. Nah, itu. Ya, lanjut. Ini pelaksanaan tugas khusus pada sektor kesehatan. Ya, lanjut ya. Ini udah ada aspek tugas 1-2 Menkes ya, yang diperiksa oleh BPK APIP nanti dari aspek regulasi, demand, market, dan supply. Ya, lanjut. Nah, ini untuk jumlah obat Alkes ini ya, ini hasil laporan kita terakhir ya, obat fitofarmaka 15, tapi tadi disampaikan udah naik ya 23 ya. Tapi obat kimia kan banyak betul ya Bapak Ibu, 1286. Cuma tadi yang disampaikan Bu Direktur ya, nanti obat OHT ya, nanti ada etalasenya tersendiri gitu. Ini yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan Dinkes dan rumah sakit ya, ini mungkin kalau ini saya nggak salah ya, komposisi anggaran kesehatan akan berubah gitu. Selama ini kan lebih banyak untuk kepentingan rehabilitatif dan kuratif ya. Nanti akan komposisinya akan diseimbangkan gitu. Paling nggak promotif dan preventif diperbesar. Paling nggak 50-50 gitu. Ini terkait dengan anggaran ya. Makanya walaupun OHT belum bisa diresepkan dokter ya, tapi bisa dimasukkan ke dalam salah satu program Germas gitu, gerakan masyarakat sehat dalam langkah edukasi, dalam langkah preventif gitu kan. Rata-rata jamu OHT itu kan preventif semua itu. Nah, itu bisa Bapak Ibu menjadi perhatian untuk belanja obatnya gitu. Jangan lupa belanja untuk keperluan preventifnya gitu, sama promotifnya gitu. Jadi ya saya nggak tahu ya, ini bisa contoh bagus ya, salah satu puskesmas ya di Depok ya. Setiap pasien datang dikasih jamu Bapak Ibu, dikasih minum jamu gitu. Jadi biar sehat masyarakatnya kan gitu. Nah, ini salah satu inovasi-inovasi yang Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lakukan ya di rujukan maupun di layanan primer gitu. Nah, makanya kalau mengandalkan fitofarmaka masih 15, terlalu kecil ya, tapi paling tidak ini sudah usahanya luar biasa, apalagi nanti ada etalase OHT gitu. Nah, ini silakan Bapak Ibu pertimbangkan untuk belanja-belanja untuk obat herbal tradisional maupun belanja-belanja jamu ya untuk keperluan edukasi,
preventif ya dalam rangka gerakan masyarakat sehat gitu. Ini Bapak Ibu saya nggak tahu ya kalau dari Dinkes ini kan ada puskesmasnya ya. Ini BPKP lagi masuk nih Bapak Ibu untuk layanan primer. Yang salah satu nanti akan diperiksa di puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Bapak Ibu apakah puskesmas sudah melakukan gerakan-gerakan dalam rangka germas yang tadi disampaikan dalam rangka transformasi ya kesehatan, apakah melakukan edukasi ke masyarakat ya. Ya termasuk tadi puskesmas di Depok ada edukasi ngasih minum jamu ke masyarakat, itu kan salah satu bagian dari edukasinya gitu. Nah ini terkait dengan terkait dengan optimalisasi belanja Bapak Ibu sekalian dalam rangka belanja produk dalam negeri ya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu saja Pak Moderator, Bu Direktur, Bu Asdep, Bapak Ibu peserta yang bisa saya sampaikan terkait dengan produk dalam negeri dari sisi pengawasan dan pentingnya Fitofarmaka ya dalam bagian belanja Bapak Ibu sekalian di lingkungan Bapak Ibu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus untuk Pak Yusuf. Pak Yusuf ini wajahnya aja baik ya, galak tapi kelihatannya. BPKP biasa begitu ya. Jadi memang komitmen kita ini tadi Pak Yusuf katakan memang harus kita perkuat dari sejak perencanaan ya. Dari perencanaan kita dalam belanja barang dan jasa untuk tahun 2023 tadi kita lihat tuh jumlahnya luar biasa juga, produk dalam negeri sampai 81.972 ribu ya, itu luar biasa, banyak sekali, sehingga banyak pilihan kita untuk bagaimana kita meningkatkan resilient kita menghadapi pandemi ini, menghadapi krisis perang tadi, supaya nanti tahun 2023 kita juga masih tetap kuat ya, menghadapi krisis ekonomi yang mungkin saja bisa datang. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih punya sekitar 10 menit ya untuk berdiskusi. Saya undang para pembicara yang masih online, Prof. Laksono, dan yang mewakili Ibu Reri, Ibu Dwiana, juga Bu Dini yang masih hadir di sini. Saya persilakan, mungkin yang hadir secara daring juga luring, dari Bapak Ibu, silakan Bapak maju ke depan atau panitia bisa memberikan mic-nya, tolong sebutkan nama dan asal instansi. Yang kedua dari belakang sana, ya. Terima kasih Pak Moderator, yang kami hormati seluruh narasumber. Saya Rahman Stompul dari Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Utara. Pertama saya ingin komen dulu nih Pak, tentang judul kita, peningkatan penggunaan fitofarmaka kepada pemerintah daerah. Saya pikir kalau misalnya target kita kepada pemerintah daerah, mungkin Pak Tito aja yang jadi narasumber, dihadiri oleh gubernur dan wali kota serta bupati. Tapi kalau peningkatan penggunaan fitofarmaka kepada masyarakat, mungkin kita orang kesehatan bisa fokus di sini, di ruangan ini berbicara untuk itu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari daerah lain yang kami hormati, saya ingin komentar dulu bahwa pada prinsipnya kami dokter ini, ketika kita melakukan praktek kedokteran, kemudian datang dari perusahaan farmasi berkunjung ke kita, menyampaikan informasi bahwasanya ada fitofarmaka yang baru, kita sangat gembira itu sebenarnya. Karena di benak kita, efek sampingnya akan sangat minimal. Nah, yang jadi persoalan sekarang, tadi saya dengar juga ada dua narasumber kita yang split tongue mungkin menyatakan bahwasanya ego sektoral nggak ada itu. Jadi kami di profesi kedokteran bahwasanya kalau misalnya ada percepatan di sini, kami sangat percepatan di Satgas itu, mungkin ada baiknya juga bicara dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI). Kemudian komunikasi juga dengan kolegium. Kolegium itu pengampu pendidikan gitu loh. Ada kolegium dokter Indonesia, ada kolegium dokter spesialis gitu. Mereka ini pengampu pendidikan. Mudah-mudahan ada modul pendidikan gitu loh. Mereka buat draft modul pendidikan, disampaikan ke MKKI, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, disampaikan ke KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, lahirlah standar kompetensi dokter Indonesia. Jadi payung hukumnya kuat gitu loh. Nah, ketika dokter ingin memberikan fitofarmaka ini, maka
jelas bahwasanya semua itu sudah selesai persoalan di internal profesi. Karena itulah yang menjaga kami, lembaga-lembaga yang saya sebut tadi, saling bersinergi menjaga profesi ini. Makanya kita juga sangat khawatir dengan Omnibus Law. Kalau misalnya itu dihapus, maka semua bisa terjun bebas. Saya secara pribadi sebagai dokter, saya sangat menunggu itu karena menguntungkan saya secara pribadi. Tidak ada lagi yang artinya yang saya takutin gitu loh. Saya akan berimprovisasi sebagai dokter. Dan itu membahayakan kesehatan masyarakat. Tapi itu semua kita serahkan kepada pemerintah. Nah selanjutnya, ketika kita ingin para dokter melakukan terapi, tentu kami kan berpikir indikasinya apa. Kan gitu ya. Kontraindikasinya apa. Bagaimana farmakodinamik, farmakokinetik. Bagaimana interaksi obat. Hal-hal ini juga harus clear. Jadi sebaiknya kalau memang sudah ada satu produk, ketemu dengan perhimpunan seluruh dokter Indonesia itu ada event-event yang mereka kerjakan, misalnya kongres nasional, pertemuan tahunan gitu loh. Masuk di situ bicara. Nah setelah itu masuk, nanti biasanya para dokter-dokter ini juga akan melakukan penelitian internal. Apakah ada perbedaan secara signifikan jenis obat fitofarmaka yang ini dengan yang ini? Kalau ternyata secara signifikannya ada perubahan, insya Allah itu akan booming gitu loh. Jadi yang kita khawatir adalah ketika kami memberikan fitofarmaka, ada audit medis, nggak ada evidence base-nya gitu loh. Itulah kejadian kita bahwasanya ketika Ikatan Dokter Indonesia berhadapan dengan seseorang yang sangat kuat, kita ingin bahwasanya oke, lalui ini prosedur internasional, karena kan dokter ini kan semuanya kan ilmu pengetahuannya internasional, evidence base-nya internasional, kita nggak ngarang-ngarang gitu loh. Lalui proses ini, kami akan pakai. Seperti itu dia. Dan mudah-mudahan ke depan kami sangat menunggu bahwasanya fitofarmaka ini sangat kita tunggu dari profesi kedokteran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Bagus. Mungkin ini terutama untuk Prof. Laksono, mudah-mudahan masih hadir. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Imam Bagus Mantri. Ya, Pak, mungkin Pak Kejar sudah sering jumpa sama saya, Ibu. Saya dari Ikatan Apoteker Indonesia. Tadi Ikatan Dokter, saya Ikatan Apoteker Indonesia, Sumatera Utara. Saya juga praktisi, juga dosen ya, Ibu. Jumpa lagi Bu, mohon maaf izin. Yang saya tanyakan tentang fitofarmaka, memang penggunaan fitofarmaka kita masih rendah ya di tingkat di rumah sakit ataupun di Pemda atau yang lainnya. Nah, karena fitofarmaka ini merupakan sudah adanya uji-uji yang jelas. Kalau kita katakan uji klinisnya sudah jelas seluruhnya, dari penggunaannya, dari efeknya ataupun dari toksisitasnya juga sudah jelas semuanya. Nah, tadi ada juga dari Bapak dari LKPP yang menyatakan tentang OHT ya, nanti ada khusus OHT. Nah, OHT ini yang masih ditunggu-tunggu sebenarnya Pak, karena OHT ini kemungkinan bisa lebih banyak karena uji yang praklinis ini sudah banyak dilakukan. Tapi ini juga perlu ya, mungkin teman-teman yang dari BPOM ya, Badan POM dalam hal untuk praklinis, uji praklinis tadi, ini bagaimana konsepnya supaya ada pelatihan-pelatihan khusus ya tentang uji praklinis yang nantinya ke depannya ini sesuai standar dari BPOM. Jadi sebelumnya saya juga sudah minta ya, uji standar praklinis yang diakui oleh BPOM sehingga ketika sudah dilaksanakan uji praklinis, itu suatu produk ataupun suatu herbal itu bisa naik tingkat menjadi OHT gitu, dari produk yang belum ada OHT. Sama halnya fitofarmaka. Standar pengujian fitofarmaka uji klinis. Saya sering juga menanyakan tentang standar sarana untuk uji klinis. Nah, sarana untuk uji klinis standarnya itu bagaimana? Apakah bisa di puskesmas? Bisa di rumah sakit tipe apa yang harus bisa melaksanakan? Dan ini yang nanti dari teman-teman ID juga melihat bahwa data tadi evidence memang betul-betul yang luar biasa lah kita katakan. Karena dulu saya juga pernah informasi tahun 2017 atau 18 ya ketika ada percepatan fitofarmaka, saya minta rumah sakit pendidikan se-Indonesia yang di bawah PTN atau yang lainnya itu bisa membentuk namanya clinical center. Jadi semua rumah sakit pendidikan ini saya rasa sudah cukup karena sumber daya tentang perisetnya atau penelitiannya sudah ada di setiap perguruan tinggi. Jadi ini bisa sebagai kita ke depannya untuk meningkatkan yang salah satu jumlah dari fitofarmaka. Jadi riset yang dari PTN tadi ataupun riset yang dilakukan oleh rumah sakit pendidikan ini sudah bisa salah satu sebagai tindak lanjut ataupun nanti menyatakan bahwa produk ini sudah bisa naik ke fitofarmaka karena sudah diriset di perguruan tinggi ya yang ada rumah sakit pendidikannya. Dan ini salah satu ya Pak yang sebelumnya saya lihat ini jumlah fitofarmaka kita masih sedikit terus padahal sumber dikatakan hayati kita sangat luar biasa.
Kalau saya selalu presentasi itu Pak, wah 36.000, 12.000. Saya mikir juga berapa fitofarmakanya? Cuma 15, kan gitu. Jadi presentasinya sangat sedikit sekali. Riset-riset sekarang pun sudah ditarik semua sama BRIN. Nah, kelompok riset-riset dari BRIN tadi, saya nggak tahu apakah ke depan ada riset-riset khusus tentang fitofarmaka ini yang spesial khusus lah kita katakan yang bisa mengundang, menginvitasi peneliti yang bisa melakukan uji fitofarmaka. Kalau OHT mungkin bisa lah, tapi fitofarmaka ini agak sulit ya. Karena tempat sarana jadi pertanyaan, apakah boleh dilakukan di mana saja? Karena saya dulu sekali ketika masih mahasiswa juga pernah diajak untuk uji 10 produk yang dulu zaman Kepala Badan Masih Sampurno, kalau nggak salah 2004 ya, 2004, itu tentang Sambiloto, Temulawak, yang lain ada 10 produk waktu yang ada dititi oleh BPOM dari PROM, Pusat Riset Badan. Tapi kami penelitiannya dilakukan di Madinah Natal, di daerah Desa Siabu waktu itu. Sambiloto sebagai anti malaria. Risetnya dilakukan di puskesmas langsung. Nah ini, saya rasa produknya masih ada, enggak gitu kan? Laporannya tidak ada apa enggak? Kalau sama saya masih ada laporannya. Dan ini sudah ada, terbukti, efikasinya tinggi. Nah, Sambiloto untuk anti malaria misalnya. Ini salah satu yang produk yang bisa dikembangkan lagi ke depannya. Dulu penelitinya itu Dr. Marjin. Saya ingat itu ketua penelitinya Prof. Sumadio, terus lagi ada Dr. Marjin kita di sana untuk melakukan penelitiannya. Nah, untuk saat ini Bu, kita di Medan sendiri sudah ada jamu dan itu dari ikan gabus. Nah, saya nggak tahu apakah OHT ikan gabus sudah muncul apa belum gitu, ekstrak ikan gabus. Karena ikan gabus ini salah satu ya, kalau herbal itu biasa tanaman aja berpikirnya. Saya lihat kita ini kita ada daerah kelautan atau banyak ya, kita katakan kalau misalnya semboyan kita nenek moyangku seorang pelaut. Nah, komoditas laut ini juga belum digarap untuk hal tentang pengembangan fitofarmaka. Nah, karena juga saya penelitian tentang ikan gabus juga, dan ini salah satu produk unggulan juga bisa ke depannya, karena berhubungan sama kadar albumin ya di sini. Ya, karena apakah bisa albumin ke depannya jadi produksi Indonesia? Ya, albumin Indonesia seperti itu. Mungkin aja Bu dari saya tentang percepatan fitofarmaka, paling tidak nanti ada standar-standar khusus yang bisa kita dibuatkan sehingga nanti bisa mempermudah para peneliti ataupun ya para periset termasuk perusahaan juga untuk melakukan penelitian tentang pengembangan fitofarmaka. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imam. Ini khususnya untuk Badan POM ya. Untuk pertanyaan pertama, Prof. Laksono, apakah masih ada? Mungkin juga Bu Nia sebagai dokter bisa menjawab permasalahan ini tentang evidence base dan bagaimana kita mengkomunikasikan dengan ID ya, terutama di pusat terkait dengan produk-produk fitofarmaka yang sudah evidence base ini. Prof. Laksono? Ya, terima kasih. Silakan Prof. Ya. Masih bisa dengar saya? Ya, kedengaran Prof. Ya, memang ini menarik ya. Kalau kita lihat fitofarmaka ini, itu masih perlu mendapat semacam kepercayaan dari para dokter ya. Ada 190.000 lebih ya, mungkin sekitar 200.000 dokter ya, yang bisa meresepkan. Tapi tadi kembali pada satu kenyataan bahwa di Indonesia ini seluruh fitofarmaka ini semuanya masih OTC ya, bukan ethical ya. Nah, sementara kalau di Filipina itu justru ekspor kita ke Filipina, di sini OTC, di sana jadi ethical. Nah, ini menarik ya, karena kembali pada profesi dokter itu mereka perlu mendapat semacam apa yang disebut sebagai privilege untuk sesuatu ya, termasuk fitofarmaka ini. Nah, sekarang pertanyaannya, memang apakah ada fitofarmaka yang akan menjadi ethical? Ya ini, itu yang jadi satu isu kunci. Jadi bagaimana margin safety-nya dan apa semacam efek sampingnya ya, itu yang perlu kita lihat, dan itu tentunya wewenang dari BPOM untuk menentukan apakah OTC atau bukan. Nah, kemudian juga yang tadi kembali pada satu pernyataan dari yang terjadi, siapa saya lupa namanya ya, itu memang bagaimana pendidikan kedokteran ya, termasuk yang di S1 dan di residensi ya, itu apakah bahan-bahan mengenai fitofarmaka dan juga mungkin OHT dan obat-obat herbal tradisional lainnya, itu apakah sudah ada atau belum? Nah, diskusi kita sekitar 2 bulan yang lalu ya, itu melihatkan bahwa tidak banyak dosen yang paham, dosen FK ya, yang paham mengenai obat herbal dan juga fitofarmaka. Sehingga ya kita perlu betul untuk tadi memperkuat pendidikan di S1 dan di residensi mengenai obat herbal. Sehingga intinya dengan kita memperkuat fitofarmaka sebagai etikal, kemudian juga kurikulum, itu kepercayaan dari para dokter itu akan meningkat. Itu yang penting. Terima kasih. Terima kasih Prof. Bu Nia ingin menambahkan?
Kalau saya mungkin meramu dari kedua penanya. Salam kenal dokter dari saya, Mas juga dari IAI. Sebagai informasi saja, memang saat ini Kemenko PMK bersama Kementerian Lintas sektor terkait, ID dan juga IAI ini sedang bersinergi untuk selalu mengkolaborasikan hal-hal, dan kalau di sini fitofarmaka menjadi concern. Jadi beberapa hari yang lalu ada juga bahasan dengan Dr. Adib nih, tapi bahasan yang simple, ringan. Ini bagaimana kita melihat yang tadi disampaikan oleh Prof. Laksono, bagaimana fitofarmaka ini menjadi salah satu fokus ataupun juga bisa dipahami oleh semua tenaga kesehatan. Saya tidak akan mengklasterisasi dokter ataupun juga apoteker saja. Karena memang kita tahu ya dok ya, kalau kita pendidikan kedokteran, ketika kita belajar farmasi, kayaknya semuanya yang digerus itu adalah obat-obatan kimia. Dan obat-obatannya kita tahu, oh standarnya yang ini, yang ini, yang ini. Tetapi ketika bicara fitofarmaka atau obat-obat tradisional, ini juga memang masih menjadi PR, dan ini akan menjadi concern not to the file, catatan saya pribadi yang akan saya bawa menjadi rekomendasi dari hasil pertemuan. Terima kasih untuk tadi review sekaitan dengan judul pertemuan, tetapi Kementerian Kesehatan pastinya selalu berkomitmen dengan pemerintah daerah, berkomitmen dengan organisasi profesi, berkomitmen dengan pemerintah daerah provinsi. Tetapi memang mungkin untuk pertemuan yang lain nanti Bu Agusdini bisa kita colek Dokter Pak Bambang Subagio dari Kemendagri. Beliau adalah salah satu direktur di Kemendagri yang sangat concern ketika bicara otonomi daerah, ketika bicara adanya kebijakan dari pusat, itu dapat diimplementasikan ke daerah. Jadi terima kasih dokter, nanti akan menjadi catatan dan rekomendasi saya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan untuk IAI, kami akan coba untuk memastikan bahwa koordinasi yang dibuat antara organisasi profesi dan Kementerian Kesehatan sekaitan dengan tadi yang disebutkan fitofarmaka yang ada, ini juga bisa sejalan, selaras, dan semuanya itu bisa mengerti dan akhirnya terpakai, terutilisasi dengan baik. Mungkin itu sedikit dari saya, Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Memang upaya komunikasi dengan ID sudah dilakukan beberapa tahun lalu ya, terkait juga dengan program saintifikasi jamu ya. Sudah ada langkah-langkah sebenarnya yang sudah dilakukan oleh ID, termasuk pembentukan kolegium terkait dengan herbal medic ini gitu ya. Mudah-mudahan ini akan terus berlangsung dan sesuai dengan harapan Prof. Laksono, ini juga bisa masuk ke kurikulum pendidikan sehingga mengenallah terminologi-terminologi yang digunakan di dalam obat bahan alam ini. Yang terakhir dari Badan POM mungkin untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Imam jika masih hadir, Bu Wiyana, ya silakan. Ya, saya hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas, Pak Haidir. Kedengaran. Ya, terima kasih. Selamat siang, Pak Haidir, Bu Nia, Bu Dini, Prof. Laksono. Terima kasih tadi, saya sangat menyambut baik tadi masukan dari perwakilan ID ya, bahwa ini perlu masuk juga ke seminar-seminar, misalnya ada forum-forum ilmiah seperti itu ya di kedokteran, kemudian juga masuk ke kurikulum. Ini sangat menggembirakan buat kami yang mendampingi fitofarmaka. Karena tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dokter dari ID tadi, mungkin dokter, sebagian dokter masih belum tahu bahwa fitofarmaka ini pada saat uji klinik dilakukan ini dibandingkannya dengan obat, dan ini seringkali menjadi keberatan bagi industri ya, karena memang fitofarmaka ini harus menunjukkan kemanfaatan yang setara dengan obat. Jadi memang cukup berat untuk fitofarmaka ini. Nah, dari aspek keamanan tentu pembuktian awal adalah pada hewan dulu, pada uji praklinik. Jadi tidak etis rasanya kalau memberikan pada manusia sebelum ada bukti bahwa profil keamanannya dapat diterima. Jadi dibuktikan dulu pada hewan. Kemudian pada saat uji klinik pada manusia itu untuk melihat atau untuk memperoleh evidence base tadi dilakukan uji klinik pada manusia, dan di sana biasanya kita
akan meminta untuk dibandingkan dengan gold standar, dengan obat standarnya, atau dibandingkan dengan placebo seperti itu. Jadi fitofarmaka yang sudah disetujui yang saat ini ada 23 item, baru ada 8 kelas terapi, itu memang sudah melalui pembuktian secara objektif, secara valid ya. Jadi diharapkan bisa menggantikan atau bisa mengisi di mana produk obat tersebut tidak ada ya. Misalnya tadi seperti yang sekalian juga menjawab yang Pak Imam bahwa apakah ada produk OHT dari ikan gabus. Jadi jadi ikan gabus itu ada yang terdaftar sebagai jamu, ada yang terdaftar sebagai OHT, ada juga yang sebagai fitofarmaka. Dan ini merupakan satu potensi juga untuk pemanfaatan bahan alam selain tumbuhan juga hewan. Fitofarmaka yang ikan gabus ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah albumin ya, kadar albumin. Jadi mudah-mudahan bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap produk albumin yang impor seperti itu. Kemudian juga ikan gabus ini juga memiliki manfaat pada proses penyembuhan luka, pasca operasi dan lain-lain. Nah, memang kami mendorong untuk ada lagi produk yang berasal dari ikan gabus ini yang didaftarkan sebagai fitofarmaka karena sudah ada yang terbukti bisa sebagai fitofarmaka ya. Kemudian tadi terkait mengapa jumlah fitofarmaka masih sangat sedikit, tadi ya ada beberapa hambatan yang memang intinya ini adalah dari sisi pendanaan kalau kami melihat karena masih sedikit industri yang berminat. Kemudian pendanaan ini sangat mempengaruhi kualitas validitas dari uji klinik yang dihasilkan sehingga akhirnya banyak uji klinik yang tidak berhasil sampai terbukti menjadi suatu fitofarmaka. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti dengan forum-forum seperti ini nanti dukungan dari BRIN juga sebetulnya sudah ada alokasi anggarannya sangat besar untuk mendukung riset ini, kemudian juga dari LPDP kami juga sudah berkoordinasi juga untuk bisa mengawal obat-obat bahan alam yang potensial untuk bisa dihilirisasi hingga fitofarmaka. Jadi kami harapkan koordinasi atau kolaborasi ini bisa mengawal mana yang kandidat-kandidat yang potensial sehingga jumlah fitofarmaka ini bertambah. Kemudian tadi terkait yang disampaikan oleh Prof. Laksono, apakah ini harus OTC? Tidak juga, karena saat ini ada fitofarmaka untuk hipertensi dan ada untuk diabetes yang mungkin penegakan diagnosanya tidak bisa oleh pasien sendiri ya, oleh konsumen. Jadi harus pertama kali tentu harus didiagnosa dulu oleh dokter, kemudian juga diresepkan oleh dokter. Jadi sangat terbuka kemungkinan ini bisa menjadi etikal atau bisa menjadi OTC tergantung tujuan atau klaim atau indikasi dari fitofarmaka tersebut. Jadi seperti itu, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Oh, terkait satu lagi, terkait sarana untuk uji klinik ya. Jadi uji klinik itu bisa dilakukan di puskesmas, bisa di klinik, bisa. Bahkan waktu itu ada uji klinik malaria yang dilakukannya di seperti batalion kompi gitu ya. Jadi bukan setting rumah sakit juga bisa. Namun nanti sesuai dengan cara uji klinik yang baik ada kaidah-kaidah di mana di situ harus mengutamakan keselamatan subjeknya, kenyamanan dan privacy subjeknya seperti itu. Dan kemudian juga misalnya untuk keselamatan harus ada bagaimana melakukan tindakan emergensi apabila dibutuhkan, apabila ada potensi terjadi risiko yang membahayakan dari produk uji tersebut. Jadi saat ini memang standar khusus atau sertifikasi untuk fasilitas uji klinik belum ada, namun ada kaidah-kaidah, ada pedoman cara uji klinik yang baik yang bisa dijadikan acuan bagaimana uji klinik ini dilakukan dan fasilitas apa yang dibutuhkan pada uji klinik tersebut. Satu lagi Bu Dwiana terkait itu tadi bimbingan teknis untuk di praklinik, mungkin indikasinya kan beda-beda ya, atau metodenya juga beda-beda. Iya betul. Jadi untuk uji praklinik memang saat ini kami baru menyusun, baru ada 10 kelas terapi untuk uji praklinik ya, farmakodinamik, untuk uji farmakodinamik karena memang setiap kelas terapi berbeda-beda ya. Nah, oleh karena itu kami masih terus nanti akan mengembangkan lagi untuk pedoman-pedoman lainnya. Kemudian juga
kami menyusun juga satu panduan praktis yang akan membimbing, yang akan menjadikan panduan bagi para peneliti untuk memudahkan mereka bagaimana sih untuk melakukan cara melakukan uji praklinik ini. Kemudian juga nanti terima kasih banyak masukannya. Mungkin nanti kami perlu menambah lagi volume atau frekuensi untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk terkait uji praklinik ini ya, supaya potensi bahan alam untuk menuju fitofarmaka ini semakin banyak dikembangkan. Demikian Pak, mudah-mudahan sudah terjawab semua ya. Ya, baik. Ya. Terima kasih Ibu Diana. Ya, jadi memang pemanfaatan fitofarmaka di klinik dan bisa diindustrialisasi itu kita bisa benchmarking ke negara-negara maju, terutama Jerman ya. Jerman itu kan sejak dulu paling terkemuka di bidang industri farmasi karena industri kimianya kuat, risetnya juga kuat. Bahkan mereka dengan sumber daya alam yang sedikit, apresiasinya sangat besar ya, dengan dukungan data-data ilmiah yang sangat kuat. Jadi kita bisa benchmarking ke mereka bagaimana risetnya, bagaimana pengembangan industri antara, bagaimana pengembangan industri akhir. Bahkan mereka juga penggunaannya itu sampai 30% gitu ya untuk obat fitofarmaka itu. Beberapa tidak boleh di-OTC-kan, hanya bisa dengan resep dokter misalnya untuk obat tidur gitu kan, hormonal ya, fitoestrogen itu tidak bisa begitu saja pasien menggunakan. Saya kira kita akan optimis akan bisa ke sana gitu ya. Negara maju saja mengapresiasi sangat tinggi ya, apalagi kita yang punya sumber daya alam yang sangat besar. Kita semua tentunya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada rekan-rekan tenaga kesehatan, khususnya para dokter, para farmasis di seluruh Indonesia, atas kepercayaannya, atas kepeduliannya, atas dukungannya untuk menggunakan obat herbal fitofarmaka yang sudah teruji klinis di dalam penggunaan di pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.